Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Masih bersama Mimin Revuki Channel. Di video kali ini, Mimin mau memberikan rekomendasi manga MC di Fitna. Oh iya, sebelum lanjut ke pembahasan, Mimin mau promosi dulu nih. Mungkin bagi kalian yang mau cari kaos ataupun hoodie anime murah, kalian bisa kunjungi Revuki Store yang ada di Shopee, Tokopedia, dan juga TikTok Shop. Link pembelian ada di deskripsi, dan juga link baca manga ada di deskripsi. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan. Madogi wa Nenshuto Bakani Sareta Oreka Futako Joshko Seto Tokyo Shurukoto ni Nata. Manga ini menceritakan si MC yang bernama Okaya Mitsuhiko yang bekerja sebagai editor light novel, namun nasib sial mengalami si MC. Istrinya yang kaya babi satu ini malah selingkuh dengan junior di tempat kerja CMC yang merupakan seorang fuckboy. Mereka berdua bercocok tanam namun kepergok oleh CMC. Dan anehnya CMC malah difitnah yang berselingkuh. Karena si fuckboy ini mau fitnah dan memutarbalikkan fakta, membuat CMC dikeluarkan dari pekerjaannya. Saat CMC sedang depresi dan berniat keluar mencari makan, ia malah dikagetkan dengan seorang gadis SMA yang duduk di depan pintu apartemen yang ia tinggali, yang terlihat baru bangun tidur. Namun, ada gadis satu lagi yang terlihat berpenampilan gyaru. Mereka berdua ternyata ingin menginap di rumah CMC. Karena sudah larut, akhirnya CMC memperbolehkan kedua gadis itu untuk menginap. Dan diketahui ternyata mereka berdua adalah anak kembar yang dulunya merupakan murid CMC saat dulu masih menjadi guru bimbel. Kehidupan CMC dimulai dengan kedua gadis SMA itu dan membuat CMC salah fokus. Manga ini sudah memiliki 4 chapter yang sudah translate ke bahasa Indonesia. Jinsei Gyakuten wa Kisareta Enzawo Kisarareta Oreka Gauken Ichino Bisoujo ni Nasurareru. Manga ini menceritakan si MC yang bernama Eiji Aono yang merupakan cowok SMA yang polos dan baik. Ia memiliki pacar sekaligus teman masa kecil yang kita beri nama Baby. Ia sudah memacari babi satu ini. Walaupun sudah lama berpacaran, CMC tidak pernah melakukan hal aneh-aneh kepada babi satu ini. Suatu hari, di saat CMC mau berkencan dengan babi itu, malah kencannya dibatalkan karena alasan babi itu mau melakukan ekstrakurikuler. Namun CMC malah melihat pacarnya sedang bermesra-mesraan bersama cowok lain. Ternyata ekskul yang dimasuk adalah bercocok tanam dengan pria lain. Bukan hanya itu, CMC juga difitnah oleh pria fuckboy dan juga babi bahwa CMC adalah penguntit dan juga sering melakukan tindak kekerasan kepada si babi, membuat CMC dibully satu sekolah dan membuat CMC depresi dan memutuskan ingin mengakhiri hidupnya. Namun ia malah bertemu seorang gadis berambut blonde yang ternyata adik kelas CMC. Namun pertemuan itu mengubah takdir CMC. Salah satu orang yang mempercayai CMC, orang yang akan selalu menemani CMC di saat masa kelam. Hidup londe! Manga ini baru memiliki 2 chapter yang sudah translate ke bahasa Indonesia. Gachakuta, manga ini menceritakan di mana dunia yang penuh dengan diskriminasi, yang di mana keturunan dari kriminal atau pembunuh akan ditempatkan di daerah kumuh, sedangkan orang kaya dan orang normal akan tinggal di tempat yang lebih layak. Dan mereka hanya dibatasi tembok pembatas. Disitulah CMC yang bernama Rudo tinggal, yang suka memulung barang-barang bekas. CMC tinggal dengan ayah angkatnya walaupun tidak memiliki ikatan darah. Ayah CMC sangat menyayangi CMC. Namun sayangnya, ayah tirinya dibunuh oleh seseorang yang tidak dikenal. Namun CMC malah difitnah bahwa ia pelaku pembunuhnya. Akhirnya CMC diberi hukuman mati dan dibuang ke dalam abyss yang merupakan tempat pembuangan dari para kriminal yang berisikan para monster. Akhirnya CMC diserang oleh para monster dan di saat terpojok, CMC malah mendapatkan kekuatan mengubah barang rongsok menjadi senjata yang mematikan. Dengan kekuatan barunya, ia akan mencari dalang dari pembunuh ayah tirinya dan juga mengubah dunia yang busuk itu. Manga ini sudah memiliki 144 chapter yang sudah translate ke bahasa Indonesia. Assassin de Aruno Sutetsu ga Yusha Yorimo Akira Kani. Manga ini menceritakan CMC yang bernama Akira, yang merupakan pelajar SMA namun saat sedang enak-enaknya bersantai di kelas. Malah mereka semua disummon ke isekai oleh seorang raja untuk membantu mereka mengalahkan Raja Iblis. Mereka semua mendapatkan skill job kekuatan yang bisa dilihat dari layar hologram. Namun hanya satu orang yang bisa mendapatkan job sebagai pahlawan. Dan yang mendapatkan job sebagai pahlawan adalah teman sekelas CMC yang populer dan tampan. Sedangkan CMC hanya mendapatkan skill sebagai seorang assassin. Namun CMC merasa jengkel terhadap orang yang mensummon mereka. Dan CMC merasa diawasi oleh kamera pengintai karena merasa janggal dengan gerak-gerik raja dan putri yang mensummon mereka. Akhirnya CMC dengan skill asasinnya mengintai mereka. Namun saat CMC menghabisi raja itu, namun CMC malah mengurungkan niatnya. Namun itu nantinya akan menjadi penyesalan terbesarnya. Ternyata putri kerajaan menaruh kutukan kepada para pahlawan dan mengancam putri itu.
Si MC pun memberitahukan mentornya bahwa si putri telah melakukan kutukan kepada para pahlawan. Namun naasnya mentor si MC dibunuh oleh seseorang yang tidak dikenal. Dan ternyata si MC dijebak dan dianggap sebagai pembunuh karena mau membongkar kebusukan putri kerajaan. Si MC memilih kabur dari kerajaan busuk itu dan untuk bertahan hidup menjadi lebih kuat dan membalaskan dendam dengan apa yang mereka mulai. Manga ini baru memiliki 33 chapter yang sudah translate ke bahasa Indonesia. The Adventure That Don't Believe in Human. Manga ini menceritakan si MC yang bernama Nick. Ia tergabung dengan party petualang yang bertugas bersih-bersih dan mengurus keuangan party. Ia pun memiliki pacar yang cantik dan si MC memberikan barang-barang yang mahal. Namun nasib sial harus dialami si MC. Ia dituduh telah menggelapkan uang dari party dan si MC dikeluarkan. Dan juga ia ditinggal oleh pacarnya yang ternyata hanya ingin memerah si MC. Namun saat si MC berputus asa, ia bertemu dengan idol dan menyemangati si MC. Dan di saat si MC sedang mabuk di bar, orang di sampingnya berteriak serentak, manusia tidak bisa dipercaya. Dari situlah si MC bertemu dengan orang-orang yang pernah dikhianati. Mereka berpetualang bersama dan tidak mempercayai manusia, dan mencari arti apa itu hidup, dan memulai mengubah nasib dunia. Manga ini baru memiliki 40 chapter yang sudah translate ke bahasa Indonesia. Itulah rekomendasi manga di Fitnah. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton sampai habis, and see you next time.